Sebuah hantu kota tua. Tepatnya pada hari Minggu, Doni dan temannya sedang vokasium ke Kota Tua Jakarta. Mereka berangkat menggunakan kereta dan tiba di stasiun kota. Hari sudah mulai siang jam 11 WIB. Panas terik tidak menyurutkan masyarakat yang ingin menikmati kota tua tersebut. Doni dan temannya mendatangi Taman Fathahillah yang menakjubkan seperti di luar negeri. Dan keramaian pun tak menyurutkan mereka untuk menampakkan diri. Entah kenapa, mata ini selalu tertuju pada restoran ayam cepat saji yang terkenal. Mungkin bagi yang sudah pernah ke kota, pasti tahu namanya. Di bagian bawah gedung digunakan untuk restoran, sedangkan di bagian atas kosong. Ada bagian jendela di lantai 2 yang tidak ada katanya dan tidak ada daun jendela. Entah kenapa seperti ada orang yang sedang berdiri di sana memperhatikan keramaian. Mungkin terasa terusik karena Doni selalu memperhatikan sosok itu lalu menoleh ke arahnya. Lalu Doni berkata, "Ya Allah, tidak." Pandangannya kosong, tetapi ada rasa marah. Cepat-cepat Doni mengalihkan matanya. Karena panasnya Jakarta, Doni dan temannya memasuki Museum Sejarah Jakarta. Satu kata yang membuatnya penasaran adalah penjara bawah tanah. Temannya tidak mau ikut ke penjara tersebut, tapi entah kenapa seperti ada energi yang kuat menarik Doni untuk masuk ke semua ruangan penjara. Gak tahu kenapa saat itu pengunjung ramai, tetapi kenapa terasa sepi. Pertama, Doni menuju ruangan tahanan yang berada di sisi sebelah kiri. Sedih, gelap, pengap, dan langit-langitnya begitu rendah. Di dalam ruangan penjara itu terdapat bulatan besi untuk memborgol kaki. Dan Doni melihat di sisi kiri penjara ada orang yang sedang duduk. Doni mengira itu pengunjung, tetapi kenapa nggak pakai baju dan hanya mengenakan celana petani dan badannya kurus, umurnya sekitar 20 tahunan. Firasatnya bekerja, "Ayo Don, cepat keluar. He's not human." Dengan tergesa-gesa Doni keluar dari ruangan penjara bawah tanah itu. Saat tiba di depan pintu penjara, Doni mendengar suara laki-laki itu berbicara. "Apa salah saya sampai saya dibawa ke sini?" Gak tahu kenapa ada yang mendorong untuk masuk kembali ke dalam penjara. Benar saja, laki-laki itu masih duduk di situ dan dia langsung menatapku kembali. Dia berkata, "Apa salah saya?" Terlihat raut wajah yang sedih tapi juga marah yang mendendam. Karena takut, Doni berlari kembali keluar. Dan yang aneh saat itu, sampai di luar, kaki kirinya terasa berat. Untuk jalan pun harus terseret-seret dan terdengar bunyi rantai yang terseret. Dalam hati Doni meminta pertolongan kepada Allah. "Ya Allah, tolong saya." Semakin coba melangkahkan kaki, kakinya semakin sakit dan berat juga terdengar suara rantai. Dengan terseret-seret, Doni segera menuju ke security yang sedang bertugas. "Pak, tolong saya." Security itu pun kebingungan. "Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu?" Lalu Doni menjawab, "Saya dari penjara bawah tanah, Pak. Kaki saya ada yang merantai." Seolah-olah security itu pun langsung paham dan menghubungi temannya. Doni pun dipapah menjauh dari penjara, dan teman security yang tadi pun mengangkat kaki kiri Doni sambil membaca doa. Entah kenapa ada rasa sedih yang gak bisa diucap dan Doni spontan menangis. Tapi tiba-tiba Doni seperti kembali ke masa lalu. Ada seorang anak muda dibawa oleh pasukan Belanda dan dijebloskan ke dalam penjara. Bukan hanya dia, ada beberapa orang juga di sana, penuh dan sesak. Pemuda itu meninggal dan tidak dimakamkan dengan selayaknya. Lalu tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundak si Doni.
Ternyata Bapak Security. Saat Doni melihat sekelilingnya, semua sudah hilang, kakinya mulai terasa ringan, dan Doni mengucapkan terima kasih kepada Bapak Security yang sudah membantunya. Doni pun menarik kesimpulan bahwa dia ingin menyampaikan pesan kenapa nggak salah tetapi di penjara dan ingin dikebumikan dengan layak.